Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam video ini saya akan membahas tentang sedikit sejarah Masjid Agung yang terletak di Kabupaten Sumeneb di ujung timur Pulau Madura. Pernah tercatat dalam sejarah sebagai tempat perlindungan bagi Naraya Sanggramawijaya dan Terah Singosari yang tersisa setelah kerajaan. Secara tragis justru harus takluk oleh pemberontakan Adipati Jayakatwang dari Gelang-Gelang. Pemberi suaka atau perlindungan tersebut adalah Arya Wiraraja, seorang patih senior kerajaan Singosari yang keras menolak ekspedisi Pamalayu. Sehingga harus rela diturunkan kedudukannya dari patih kerajaan menjadi adipati di Sumeneb. Momentum inilah yang nantinya menjadi titik tolak bangkitnya Terah Singosari dan berdirinya kerajaan baru bernama Majapahit. Salah satu jejak peninggalan bersejarah yang masih eksis sampai dengan saat ini adalah Masjid Agung Sumeneb yang terletak tepat di sebelah barat alun-alun kota. Masjid Agung Sumeneb ini cukup populer sebagai destinasi wisata religi bagi para peziarah yang berdatangan tidak hanya dari Nusantara melainkan juga dari mancanegara. Rombongan peziarah biasanya memanfaatkan fasilitas ruang-ruang singgah atau pesanggerahan di serambi luar untuk bermalam atau melaksanakan itikaf di beranda masjid sebelum melanjutkan rute ziarahnya. Masjid di ujung timur Pulau Madura ini disinyalir sebagai salah satu masjid dengan perpaduan arsitektur multi-etnis yang indah, unik dan eksotik. Di balik kemegahan, keindahan dan eksotisme Masjid Agung yang mulai dibangun pada 1779 Masehi, ternyata menyimpan sebuah catatan menarik jejak perjalanan keluarga pengungsi Tionghoa. Kelak kemudian hari berhasil menggores sejarah di ujung timur Pulau Madura. Tragedi geger pecinan yang terjadi di Batavia meninggalkan trauma yang belum lagi sirna. Ribuan nyawa warga Tionghoa di Batavia itu menjadi ihwal migrasi besar-besaran warga Tionghoa ke sejumlah daerah di Jawa. Tidak berselang lama aksi-aksi perlawanan terhadap VOC dan sekutunya berkembang meluas di Semarang dan kota-kota pendudukan VOC di sepanjang pantai utara Jawa. Sayangnya perlawanan heroik Laskar Tionghoa tersebut dapat dipatahkan dan kekuatan yang tersisa menjadi tercerai-berai menyelamatkan diri. Perjuangan warga Tionghoa mendapat simpati dan dukungan dari sejumlah adipati sehingga terbangunlah sebuah basis perlawanan di Lasem. Gabungan Laskar Tionghoa dan Jawa yang berjuang menghadapi VOC tersebut dikenal sebagai Laskar Dampo Awang. Dengan perlawanan yang heroik mereka berhasil menguasai Rembang namun menderita kekalahan saat menyerang Jepara 1742 Masehi. Elit pasukan Tionghoa Jawa yang dilumpuhkan kemudian ditahan beberapa hari di Surabaya sebelum akhirnya digelandang ke Semarang, dan dengan menumpang kapal dari Batavia mereka diasingkan ke Sri Lanka. Lau Hunting berhasil melepaskan diri dari sergapan pasukan Kapitan Rainer der Cler, bersama beberapa kerabat dekat yang menyertai serta seorang cucunya. Lau Piango yang masih belia mereka berusaha menyelamatkan diri dengan menumpang perahu layar menuju Madura. Lau yakin bahwa Madura akan menjadi tempat pengungsian selanjutnya yang aman sebab dari tutur sejarah yang pernah didengarnya Raden Wijaya pendiri Majapahit pernah mengungsi ke Madura Timur dan mendapat perlindungan dari sang Adipati Wiraraja. Perahu layar mereka melaju menembus Selat Madura dan mengarungi ganasnya ombak sebelum akhirnya merapat di daratan Camplong. Dengan perjalanan darat selama beberapa jam rombongan pengungsi itu akhirnya sampai di gerbang Kadipaten Sumeneb. Berita kedatangan pendatang asing tersebut tidak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga Adipati. Saat di hadapan Bindara Saud itulah Lau menceritakan awal pengungsiannya dan harapannya agar mendapatkan perlindungan. Sang Adipati mengeluarkan sebuah maklumat yang berisi jaminan keselamatan, izin tinggal, membuat pemukiman dan mencari penghidupan serta permintaan kesetiaan. Maklumat yang melegakan itu disambut Lau Hunting dengan sukacita. Dirinya berjanji akan menjadikan Sumeneb sebagai kampung halamannya yang kedua dan siap mengabdikan diri bila mana tenaga dan keahliannya dibutuhkan. Lau Hunting mengisahkan pengalamannya sebagai pekerja seni yang terlibat dalam beberapa penugasan termasuk rehabilitasi Klenteng Sempo Okong di Semarang. Pada 1752 Masehi, Bindara Saud merencanakan pemugaran bangunan keraton karena menginginkan keraton tidak sekedar menjadi kantor dan pusat pemerintahan, namun juga bisa untuk menggelar berbagai kegiatan.
Sebelum pemugaran itu dilaksanakan, Adipati merasa perlu mendengar masukan dari orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang itu. Lau Hunting tidak ketinggalan dipanggil dan diminta pendapatnya. Lau mengusulkan perlunya memperkaya corak dan ornamen keraton, perubahan konstruksi atap pendopo serta perlunya membangun gapura sebagai gerbang masuk keraton. Pemaparan Lau Hunting yang menarik dan detail menjadikannya dipercaya mengepalai pemugaran keraton. Mengingat ada beberapa bagian konstruksi menggunakan gaya arsitektur Tionghoa yang tidak bisa dikerjakan oleh tukang lokal, maka Lau Hunting mengusulkan kepada Adipati untuk mendatangkan para koleganya tukang-tukang Tionghoa dari tanah Jawa sebagai pekerja konstruksi. Mengingat usianya yang telah lanjut, Lau Hunting merekomendasikan cucunya Lau Piango untuk menggantikan tugasnya memimpin pemugaran keraton. Amanah telah sukses ditunaikan walhasil wajah baru Keraton Sumenep dengan gapura kokohnya menjadi lebih cantik, megah dan berwibawa. Pada masa Pangeran Aryo Notokusumo yang dikenal sebagai Panembahan Sumolo naik sebagai pelanjut Bindara Saud. Adipati Sumenep ke-31 itu memiliki sejumlah agenda dalam rangka mengikhtiarkan kemajuan Sumenep pada masa-masa pemerintahannya, 1762 sampai 1811 Masehi. Kemajuan Sumenep tidak dapat hanya diukur dari kinerja pemerintahan dan tata kelola kota yang baik, melainkan juga kedamaian dan ketentraman rakyat yang jiwanya senantiasa dibingkai dengan keimanan dan ketakwaan. Panembahan Sumolo sangat memperhatikan dinamika keagamaan yang berkembang di masyarakatnya, di mana saat itu keberadaan Masjid Lama Keraton yang sudah berdiri sejak zaman Adipati Anggadipa sudah tidak lagi memadai untuk menampung banyaknya jamaah. Panembahan Sumolo bermaksud membangun kembali masjid lama tersebut agar bisa dikembangkan sebagai pusat kegiatan dakwah dan keagamaan. Panembahan Sumolo pada tahun 1779 Masehi secara resmi mencanangkan pembangunan masjid. Berangkat dari revitalisasi bangunan keraton yang telah terlaksana dengan baik, maka Panembahan memanggil Lau Piango untuk mengarsiteki pembangunan kembali masjid lama. Sang Adipati menyusun master plan sementara Lau Piango diminta membuat rancangan detailnya dengan memasukkan unsur-unsur tradisional Madura dan memadukannya dengan berbagai peradaban. Lau Piango merancang secara detail elemen-elemen arsitektural masjid mulai bentuk atap, pilar, kolom, mimbar dan mihrab, pintu dan jendela sekaligus hiasan beserta ornamen-ornamennya. Pengerjaan Masjid Agung dilaksanakan secara bertahap, setiap kali selesai satu bagian dilanjutkan mengerjakan detail geometri dan ornamennya, demikian seterusnya hingga keseluruhan bangunan masjid dapat dirampungkan pada tahun 1787 Masehi. Masjid Agung yang megah dan indah bercorak multi-etnis merupakan simbolisasi nilai-nilai keberagamaan yang apabila ditegakkan akan dapat menaungi keberagaman sekaligus makin meneguhkan keberadaan Madura dalam dinamika pergaulan antar bangsa. Lebih dari semua itu, kemahiran arsitektural Lau Hunting yang dilanjutkan oleh cucunya Lau Piango yang diaplikasikan dalam berbagai kreasi konstruksi merupakan buah kesetiaan dan dharma bakti mereka kepada negara dan bangsa yang dicintainya. Sampai dengan saat ini buah karya sang pengembara Tionghoa itu tetap eksis mewarnai sejarah dan akan senantiasa dikenang dari masa ke masa. Nah, begitulah sedikit gambaran berdirinya Masjid Agung yang terletak di kota Sumenep dan sampai saat ini bangunan tersebut masih berdiri gagah. Nantikan kisah-kisah tempat wisata lainnya yang berada di Kabupaten Sumenep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.